Karena terus terang agen pemulihan sebagai fasilitator utama dari IBM ini kan dari masyarakat tuh. Dia nggak mungkin dong menjangkau mereka yang dengan masalah narkoba ini Betul. secara daring, gimana caranya? Harus pendekatan khusus Ibu ya. Khusus datang dia Betul. di antara teman anak nongkrong dan sebagainya. Nah, ini yang nggak bisa terjadi. Jadinya yang 200-an sekian itu belum aktif bergerak karena memang masalah PPKM ini. Oke. Halo, sekarang ada Ilham Putra yang bakal wawancara di podcast BNN kali ini, di mana kali ini Ilham kedatangan tamu yang spesial banget, cantik banget nih, dan terlihat muda jiwanya. Ada Ibu Riza Sarasvita, selaku dari Deputi Rehabilitasi BNN. Halo Ibu. Halo Ilham. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Ini Salam kan sehat tanpa narkoba. betul, salam sehat tanpa narkoba. Gimana Bu? PPKM level 4 diperpanjang, apakah mempersulit Ibu untuk datang ke kantor nih Bu? Kalau ke kantor mah nggak sulit, orang ada mobil dinas. Oh iya. Cuma mungkin teman-teman yang datang dengan kendaraan umum lebih Ya lebih kendala ya. karena harus pakai surat juga ya Bu ya. Oke, kita sekarang mau ngomongin soal seputar program rehabilitasi yang akan juga dijelasin sama Ibu. Dan sekarang kita langsung aja nih mulai wawancara dan juga keseruannya di podcast BNN kali ini. Di mana nih Bu ya? Sekarang kan BNN itu lagi masif banget nih Bu, menggelorakan war on drugs atau perang sama narkoba ya Bu ya. Di mana juga menuju Indonesia bersinar atau bersih dari narkoba dengan membuat program-program yang mendukung perang melawan narkoba. Salah satunya adalah Desa Bersinar ya Bu ya. Dan saat ini Deputi Bidang Rehabilitasi membuat program namanya IBM. Iya. Ini intervensi berbasis masyarakat. Iya. Boleh dijelasin nggak sih Bu, apa itu IBM? Jadi IBM itu adalah sebuah program rehabilitasi, tetapi yang sifatnya low threshold. Oke. Threshold itu artinya pintu gerbangnya itu rendah. Artinya untuk masuk ke dalam program tersebut nggak harus ada persyaratan assessment yang sampai lengkap atau screening yang sangat rumit gitu, nggak. Siapa saja kira-kira orang yang dengan masalah gangguan penggunaan zat atau nafza atau narkoba itu boleh datang ke intervensi berbasis masyarakat ini karena dia ada di tengah-tengah Desa Bersinar. Oh gitu. Jadi kan Desa Bersinar itu kan sekarang ini kan ada program pencegahan di dalamnya. Kemudian ada program pemberantasan juga. Nah, sekarang kami hadir sebagai negara hadir di antara Desa Bersinar ini untuk memberikan layanan rehabilitasi dengan threshold yang rendah. Di dalamnya kita punya menu-menu layanan, kita bikin namanya modul. Modul, oke. Kenapa kita bikin ini juga rendah? Karena namanya saja intervensi berbasis masyarakat. Artinya masyarakat yang kita minta untuk kita bukan masyarakat yang kita berdayakan supaya mereka itu bisa melayani sesama masyarakat lainnya ya. Tangganya lah gitu lah ibaratnya. Nah, tentu saja di sini kita punya risiko. Karena kan rehabilitasi itu membutuhkan sebuah kompetensi khusus sebenarnya. Biasanya yang turun adalah konselor adiksi, dokter, perawat, atau termasuk juga psikiater kalau dia seorang dengan dokter ahli kesehatan jiwa ya. Psikolog klinis juga, konselor dan sebagainya tadi sudah saya sebut ya. Nah sekarang masyarakat, ini gimana caranya? Betul. Itu tentu kan berisiko kan, makanya kami melakukan pelatihan bagi si masyarakat ini. Ternyata dengan pelatihan-pelatihan ini, masyarakat yang sebenarnya sudah punya niat untuk membantu sesamanya, itu bisa kita berdayakan secara lebih optimal. Tentu kita belum bisa bilang efektivitasnya, karena kita sedang melakukan penelitian ini atau kajian. Di akhir tahun insya Allah secara kuantitatif bisa kita hasilkan ini benar nggak, pre-nya gimana, pre program seperti apa, kemudian pasca program gimana, nanti kita lihat secara statistik itu signifikan atau tidak begitu. Oh gitu ya, jadi masih dikaji lagi, tapi mudah-mudahan juga masyarakat punya niat yang baik ya untuk menolong tetangga dan masyarakat lainnya ya Bu. Sebenarnya ide ini bukan hanya di Indonesia. Oke, di mana tuh Bu ide lainnya? Di tempat lain seperti di Vietnam dan juga Filipina, itu pemberdayaan masyarakat ini sudah dijalankan sudah lama sekali. Karena kalau mereka tuh harus masuk ke rumah sakit, pembiayaan. Iya, betul. Gimana biayanya? Terus kemudian ternyata tenaga kesehatan sendiri khususnya di rumah sakit atau puskesmas
ini penelitian, bukan penelitian tapi hasil pengalaman saya dulu waktu saya di Kementerian Kesehatan. Puskesmas itu sudah ribet dengan urusan kesehatan secara umum. Oh iya. Dia ada beberapa indikator ya, ada masalah kesehatan umum lah pokoknya ya, ada ibu, anak segala macam ya, sampai stunting dan sebagainya. Untuk ngurus masalah narkoba itu berat buat mereka. Betul. Jadi kita berharap ternyata di mana tadi Vietnam dan di Filipina itu berjalan dengan baik. Jadi kami berpikir di Indonesia mestinya juga punya program yang sama, punya potensi yang sama untuk bisa terlaksana dengan baik. Makanya kita nggak lepas selain buat programnya, kita juga bikin juga evaluasinya. Oke, jadi harus lengkap ya Bu ya. Iya dong. Oke. Kan kita kan berbasis bukti. Betul. Dan juga berbicara penanganan dini nih penyalahgunaan narkoba ya Bu, bagi masyarakat baik kota maupun desa juga nih Bu. Sinergi seperti apa yang dilakukan Deputi Bidang Rehabilitasi dalam program IBM ini untuk mendukung penuh Indonesia Bersinar dan juga Desa Bersinar, Bu? Ya, jadi gini, memang secara spesifik ini memang lebih banyak programnya untuk larinya memberi layanan rehabilitasi. Tetapi jangan dilupakan bahwa layanan rehabilitasi yang kita berikan lebih banyak kepada mereka-mereka yang tahap penggunaannya masih dalam taraf coba-coba, eksperimental atau situasional. Bukan yang kecanduan berat. Kalau kecanduan berat mungkin dibutuhkan layanan yang lebih komprehensif seperti di balai loka atau rumah sakit. Betul. Nah, di sini kita masuk di bidang pencegahan. Sebenarnya ya, termasuk beberapa pengembangan yang sedang kami lakukan juga adalah memberikan layanan intervensi bersih masyarakat khusus untuk remaja berisiko tinggi. Oke. Remaja berisiko tinggi yang drop out. Ya, yang stres juga Bu ya. Yang stres ya. Mungkin dia dalam keluarga tuh tidak terlalu intact ya, tidak terlalu attached dengan orang tua dan sebagainya, pengangguran dan sebagainya, supaya biasa, dan mereka yang juga mulai pakai tapi belum sampai kecanduan, gimana caranya kita intervensi? Nah, di sini kita juga hadir, IBM ini hadir untuk mencegah mereka supaya tidak lanjut sampai nanti lari kepada kondisi kecanduan. Iya. Jadi di situ. Jadi di sini tuh benar-benar orang-orang atau remaja Ibu ya yang coba-coba kita hold Ibu ya, kita jaga untuk jangan sampai terlalu jauh Ibu ya. Iya, betul. Oke. Terus juga kan Ibu juga sekarang lagi nyusun tadi kajian. Terus gimana Ibu sosialisasi, kan sekarang memang juga lagi gencar nih dilakukan di masyarakat dalam menggelorakan juga salah satunya War on Drugs. Gimana sosialisasi sama program IBM ini dan cara pendekatan kepada masyarakat yang kita tahu nih kalau misalkan masyarakat tuh kaku banget sama BNN Bu. Kaku? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya image-nya itu kalau misalkan BNN tuh mereka pasti takut diciduk lah dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di masyarakat gitu Bu. Saya rasa itu pandangan yang sudah belakangan ini sudah jauh berubah. Menurut saya loh ya, secara pribadi sebagai klinikus, sebagai seorang psikolog juga, kalau itu berhubungan dengan BNN, mereka sudah berpikir biasanya bisa nih dapat rehab gitu. Udah lebih lunak karena kita sudah menggelorakan kalau memang bukan dalam kondisi bandar besar atau bandar yang dengan barang putih yang berat, larinya lebih banyak ke rehabilitasi. Gitu Bu. Nah, sosialisasi kami adalah selain melalui medsos, juga melalui berbagai saluran. Karena gini, IBM ini nggak bisa berdiri sendiri dari Deputi Bidang Rehabilitasi. Betul. Jadi kita turunkan banyak sekali program-program di awal kepada BNNP, BNNK. BNNP, BNNK lah yang akan datang lebih dahulu menelusuri daerah mana yang rawan, yang merah lah istilahnya, daerah merah. Kayak sekarang COVID kan ada merahnya merah tua atau merah oranye atau udah hijau dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah yang membuat mereka itu juga masyarakat mengenal apa yang dinamakan yang namanya IBM. Jadi kita berjenjang. Oke. Nggak mungkin ujuk-ujuk timbul sendiri. Karena kita terbentuknya lumayan 280 walaupun yang sudah berjalan baru 45. 45 ya Bu ya. Kenapa baru berjalan 45? Karena PPKM. Oh iya, ini ya hambatnya COVID ini ya Bu ya. Itu. Karena terus terang agen pemulihan sebagai fasilitator utama dari IBM ini kan dari masyarakat tuh. Dia nggak mungkin dong menjangkau mereka yang dengan masalah narkoba ini betul. secara daring, gimana caranya? Harus pendekatan khusus Ibu ya. Khusus datang dia. Betul. Di antara teman anak nongkrong dan sebagainya. Nah, ini yang nggak bisa terjadi. Jadinya
yang 200-an sekian itu belum aktif bergerak karena memang masalah PPKM ini. Oke, tadi di awal kita udah ngomongin soal IBM ini dekat dengan masyarakat, apalagi tadi Ibu ngomongin soal AP Bu ya, agen pemulihan Bu ya. Nah, bagaimana nih mungkin masyarakat umum mau ikut andil dalam program IBM ini? Terus gimana caranya nih Bu? Ya jadi gini, buat teman-teman yang kira-kira berminat untuk menjadi agen pemulihan, ada panggilan jiwa lah gitu ya. Yang pertama kali tentu saja tinggalnya di mana, itu satu. Yang kedua, identifikasi apakah di daerah tempat tinggal itu sudah ada desa bersinar. Kalau ada desa bersinar, biasanya ada IBM-nya. Maka coba cari tahu kira-kira pengurus atau siapa, nanti kan biasanya ada, kita menunjuk yang namanya penanggung jawab lah. Penanggung jawab IBM-nya itu siapa? Atau kalau tidak, ketemu saja dengan lurah atau kepala desa, menyatakan diri saya pengen sekali jadi agen pemulihan. Nah, kalau itu juga masih ragu-ragu, silakan datang ke BNNP atau BNNK kalau tersedia, karena tidak semua wilayah kan ada BNNK-nya. Iya, betul. Jadi terutama kepada kepala desa, datang saja mengatakan saya tuh pengen sekali bersedia gitu ya untuk berkiprah sebagai agen pemulihan di IBM mana gitu. Nah, mungkin dia udah jadi AP Bu ya, atau agen pemulihan yang juga memang jadi mitra BNN kepada masyarakat. Nah, sebenarnya tugas yang seperti apa yang dilakukan sama AP ini untuk mendukung BNN dan juga masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat melalui agen pemulihan ini Bu? Ya, jadi pertama adalah identifikasi dulu daerah-daerah tempat nongkrongnya atau daerah red zone-nya itu. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada para remaja atau para pemuda atau siapapun yang kira-kira berisiko tinggi ini tadi. Si agen pemulihan kita harapkan bisa membangun trust betul pada mereka untuk mau mengatakan bahwa ini lo begini terus, atau mungkin dia bisa saja karena minum-minum katakanlah. Bukan masalah narkotikanya dulu mamanya. Bisa saja kan mulai pintu gerbangnya dari minum-minum atau rokok mamanya. Kira-kira ada nggak minat untuk berhenti rokok atau berhenti minum dan sebagainya. Kita ada loh di sini program yang memberikan layanan, ada modul-modulnya dan sebagainya. Nah, jadi dia melakukan juga pendekatan penjangkauan untuk dibawalah kepada IBM-nya. Gitu. Nah, setelah itu nanti kalau sama pasien-pasien udah klien itu sudah selesai di dalam program di IBM, diharapkan agen pemulihan juga melakukan pendampingan bagi si klien-klien ini untuk jadi buddies. Ya, buddies. Jadi teman ngobrol gitu loh. Betul. Justru karena mereka tinggalnya di situ, tidak jauh dari si klien-klien yang ada, diharapkan bisa menjadi teman ngobrol yang positif. Sehingga dia tidak harus cari-cari dengan siapa nih saya ngobrol gitu. Kalau dia ngobrol sama orang yang nggak benar kan, nah itu balik lagi dia gitu. Jadi benar banget sih, setuju banget Bu. Kalau misalkan sebenarnya pendengar yang baik itu adalah lingkungan ya Bu ya. Kalau misalkan lingkungannya jelek, kita pun jadi ikut ke bawah. Jadi kita harus bisa nih jadi pendengar yang baik juga, biar kita dan orang terdekat tuh jadi punya positive vibe ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Dan tadi Ibu ngomongin soal klien Bu ya, atau mungkin korban dari penyalahgunaan narkoba yang perlu memang mendapatkan binaan yang benar-benar sangat kuat biar pulih dan nggak kambuh atau relapse ya Bu ya, dengan memanfaatkan fasilitas dan juga potensi kearifan lokal sesuai daerahnya masing-masing. Dalam pelaksanaan program IBM ini Bu ya, penanganan seperti apa nih yang dilakukan bersama agen pemulihan gitu Bu? Jadi gini, sebenarnya kita memberikan di dalam layanannya itu, kita sebut namanya layanan berdasarkan modul. Modul diantaranya ada yang namanya pengembangan konsep diri. Terus? Atau kepercayaan diri lah gitu ya, self esteem dan sebagainya, itu satu. Kemudian nanti ada pencegahan kekambuhan dan sebagainya. Terus kemudian lagi ada juga mengenai masalah pengelolaan rasa marah. Emosinya Bu ya? Emosi, karena biasanya ada beberapa orang, tidak semuanya, ada beberapa orang itu menggunakan narkoba untuk meredakan rasa marah yang emosi yang sangat fluktuatif. Oke. Nah itu jadi sebenarnya program yang sama juga kita berikan di Balai Loka. Jadi itu kita tidak bedakan. Artinya cuma yang ini diberikan oleh para agen pemulihan, yang di Balai Loka diberikan oleh konselor gitu. Betul, para ahli ya Bu ya. Iya. Nanti kita lihat juga, kita sedang membandingkan nanti mana yang lebih unggul dan sebagainya. Siapa tahu yang di masyarakat ini juga karena dia ada di situ,
dia lebih menjiwai si kliennya, kita harapkan dia lebih jangan-jangan lebih efektif gitu loh. Itu yang saya menduganya sih ke sana. Oke. Jadi kan Ibu juga sebenarnya ini barengan sama Deputi Rehabilitasi Bu ya. Membuat program sebenarnya memang nggak gampang-gampang, susah Bu ya. Apalagi gampang. Iya, memang nggak gampang Bu ya. Dan juga perlu sinergi semua pihak dan juga saling bahu-membahu Bu ya. Dalam hal ini nih Bu, langkah apa yang diambil agar program IBM ini dapat terus berkelanjutan Bu? Nah itu pertanyaan itu paling penting. Oke, kenapa, bagaimana Bu? Sustainability itu kalau percuma kita bikin program besoknya langsung drop gitu ya, hilang. Hilang kayak jamur totonya hilang. Gimana caranya bisa berkelanjutan? Pertama kita meyakinkan dulu kepada pihak atau kelompok masyarakat setempat kira-kira ada atau tidak dukungan-dukungan yang bisa diberikan kepada si IBM ini. Karena walaupun ini tuh tidak berbayar, tetapi kalau ada dukungan, mau dia dari dukungan tempat kayak rumah dan sebagainya, itu kan bisa menjamin yang fasilitas masih ada ya. Terus? Entah di kelurahan kah, entah di salah satu rumah siapa orang kaya di situ dan sebagainya, itu yang kita harapkan itu bisa menjaga keberlanjutan. Berikutnya tentu saja harus ada bukan evaluasi tapi maintenance kepada program ini. Makanya jangan sampai ini tuh hilang dari peredaran, hilang dari prioritas nasional. Harus ada di dalam prioritas nasional supaya tetap dilihat, tetap dijaga. Bagaimana caranya kalau kira-kira agen pemulihan sudah mulai loyo, sudah mulai hilang semangat dan sebagainya, kita juga perlu melakukan penyegaran kembali dan sebagainya. Begitu. Jadi harus saling bersinergi ya, dari AP-nya sendiri, dari BNN-nya sendiri, memaintain pemerintah daerah sendiri Bu ya. Dan selain masyarakat yang memang bisa jadi mitra BNN Bu, untuk jadi AP. Dan tak lupa Bu, BNN juga punya perwakilan dari setiap daerah, yaitu BNNP dan BNNK Bu. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami apakah IBM ini dapat diikuti juga oleh BNNP dan BNNK Bu? Jadi gini, di mana peran BNNP BNNK? Pertama tadi ya, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang kira-kira potensial, atau tadi kerawanannya sebagaimana, itu satu. Yang kedua membangun IBM-nya. Berikutnya lagi adalah mereka itu nantinya tetap turun, terutama petugas-petugas rehabilitasi di BNNP tetap turun ke lapangan untuk mengukur bagaimana kualitas hidup si klien tadi di awal pre-nya, dan nanti setelah selesai beberapa bulan kita ukur lagi berapa banyak atau poinnya berapa besar perbedaan antara pre dan postnya. Itu mereka akan turun. Jadi ada bantuan dan juga campur tangan BNNP juga Bu ya. Jadi AP pun nggak sendirian Bu ya. Betul. Karena mereka juga AP kan bisa jadi mungkin karena kasusnya terlalu sulit. Jadi kan mereka kebingungan dan sebagainya, maka diharapkan teman-teman dari rehabilitasi di BNNP BNNK itu bisa menjadi salah satu narasumber mereka. Betul. Walaupun kami juga bersedia juga untuk ditelepon dan sebagainya bila mana perlu. Oke Bu, sekarang pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kita udah di pertanyaan terakhir, dimana kan saat ini Deputi Bidang Pencegahan punya tema di bulan Agustus Bu, yaitu berani tolak, berani rehab, berani lapor. Gimana menurut Ibu nih Bu? Saya mendukung itu, karena terus terang itu adalah public campaign yang buat saya komprehensif, sekaligus langsung 3 ya. 3 betul. Ada masalah pencegahan, ada masalah rehab, dan juga ada masalah pemberantasan. Jadi gini loh, kalau ada orang, banyak orang mengatakan bahwa rehab itu enak. Artinya gini, ini orang kalau dia tuh public figure pasti direhab deh. Udah ketahuan, udah ketebak katanya kalau di komentar netizen kan gitu. Betul. Udah ketebak pasti nih arahnya kesana rehab. Seolah-olah rehab itu suatu privilege. Sebenarnya kalau orang tuh beneran mau rehab betul loh, rehab yang diselenggarakan dengan baik dan benar, itu yang bersangkutan tuh dipangkas loh perilaku yang nggak benar. Dipangkas tuh artinya kayak kita lagi dipotong rambutnya. Ini rambutnya kepanjangan, potong dikit, atau potong panjang, atau mungkin cepak sekaligus gitu. Jadi si orang-orang ini kalau ikut rehab tuh bukannya berarti ongkang-ongkang atau leyeh-leyeh terus duduk-duduk aja tiduran, itu enggak. Mereka tuh harus ngikutin program, ikutin jadwal. Betul.
bangun pagi saja sudah harus bangun, benar-benar bangun. Bangun. Terus beraktivitas. Kemudian harus function, harus apa namanya? Apa dia tugasnya apa? Maunya dia harus bersihin kamarnya, dia harus bersihin kamarnya. Jadi benar-benar membangun perilaku yang produktif dan konstruktif. Oke. Nah, orang melihat itu sebagai enak. Apanya yang enak? Coba silakan saja. Anda lebih enak di rumah kan? Di rumah Anda nggak usah bangun pagi-pagi. Mau ada pembantu. Iya. Bersihin apa namanya, ngepel dan sebagainya, nyuci dan sebagainya ada pembantu, ada mesin cuci. Di sana nggak gitu. Mandiri semuanya ya, harus mandiri. dilakukan sendiri. Emang sengaja begitu supaya mereka terbentuk perilaku yang produktif dan juga disiplin ya Bu ya, penting banget. Jadi banyak sebagian dari mereka bahkan ada orang yang mengatakan ini sebagian orang ya. Iya, sebagian orang. Mendingan gue di penjara daripada di rehab begitu. Astaga, tuh. Karena di penjara dia masih bisa make. Oh iya benar. Gitu loh. Walaupun sekarang sudah ada lapas bersinar ya. Iya. Ini juga usahanya dari Dirjen Pas untuk bisa memperbaiki performance mereka ya. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang karena banyak barang, banyak pengguna, kadang-kadang barang juga masuk juga, ya namanya juga orang ya. Idenya ada aja gitu ya. Ada. Nah sementara masuk ke rehab dia susah untuk pakai. Betul. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi itu campaign yang saya sangat dukung. Buat apa takut rehab gitu loh. Memang mungkin awalnya nggak enak, tapi lambat laun Anda akan merasakan manfaatnya. Betul manfaatnya ya. Yeah. Dan juga mungkin terakhir banget nih Bu, pesan untuk generasi muda di luar sana untuk sehat terus, jauh dari narkoba dan juga war on drugs Bu. Jadi gini, itu kepada remaja dulu deh. Jadi gini, apa namanya? Semua orang tuh punya masalah, pasti. Tidak semua orang bisa memilih dari mana dia berasal, dari orang tua seperti apa kan nggak bisa memilih. Tapi kalau kita sudah hadir di dalam dunia ini, tentu bukan tanpa maksud kan, pasti sudah ada kehendak campur tangan yang maha kuasa untuk kita hadir di dunia ini. Segala kekurangan yang kita miliki itu kalau bisa dikomunikasikanlah dengan orang yang tepat. Betul. Jangan dengan orang yang tidak tepat. Mungkin dengan badis tadi boleh, dengan agen pemulihan boleh, dengan konselor boleh, dengan penyuluh boleh dan sebagainya gitu loh. Atau dengan profesional sekalipun, kalau masalahnya terlalu berat, boleh dengan profesional ke psikolog, konselor dan sebagainya, silahkan. Nah, karena terus terang saja, kalau kita terlanjur terlibat di dalam masalah narkoba ini dan kemudian secara berprogresif kemudian jauh masuk gitu pada ya? Kondisi yang lebih dalam dan kemudian akhirnya sampai kepada kecanduan, kadang-kadang kita menyesal karena itu seperti susah menghapus kisah hidup kita begitu. Walaupun sebagian dari mereka banyak juga yang berhasil setelah terpuruk ya. Tapi kan kita nggak mesti harus terpuruk begitu untuk bisa maju lebih jauh gitu. Betul. Gitu. Oke. Kalau menurut saya sih. Oke, terima kasih Bu. Ya. Udah seru-seruan sama kita, ngasih informasi juga. Mudah-mudahan masyarakat di luar sana ya, masyarakat umum bisa ikut IBM ini, program IBM ini, jadi agen pemulihan. Dan juga yang pastinya berharap Indonesia bisa perang sama narkoba dan juga bersih dari narkoba ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama Mas Ilham. Dan juga terima kasih udah dengerin podcast BNN. Kita ketemu lagi nanti ya. Terima kasih. Bye-bye.